Kita berdirinya di sana. Iya di sana. Ditutup. Hah? Iya. Kita undang Andre. Iya maksudnya Andre. Udah baikan. Udah nggak ada perubahan kan? Hah? Benar. Aduh. Udah langsung baikan malam. Takut dong itu kalau dia berantem. Terus gue cerita ke nyokap gue, versi gue. Andre cerita ke nyokap gue versi dia. Nyokap gue ambil kesimpulan gue yang salah. Iya dia aku juga. Kamu yang salah lah. Itu mah gue yang salah. Aku nggak ada salahnya. Bawa gitarnya tuh di kantong gitar di joknya gitu ada motornya. Biasa kafe di sini. Gitar berliannya Andre. Nah, aku praktek di sini. Itu siapa yang bilang aja. Baru apa udah dari pengajian anak juga. Bukan ini deket pilar. Deket pilar. Oh. Ya, lu tahu. Boh. Iya. Oh, nggak selama itu ya ternyata. Menjenguk nyanyi tanpa Sama, itu juga. Enggak, itu STM. oh, ada bapak kostum. Di Malang emang. Di gue nggak ada. Oh, ada di Indonesia. Coba gimana? Gini. Jauh ya. Cek. Iya, bukannya ada masa di sana. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu. Ibadah Minggu ini KP 24 Juli temanya Mortal Sin. Pembicaranya Pendeta Yosef Kurniawan. Jangan jadi tembok Next. dong, aku nggak kelihatan. Tim pelayan ibadah KP hari ini pembicaranya Pendeta Yosef, liturgosnya Billy, gitaris Adi, pianis Seskil, singer Aileen dan Lily, penyambutan dan absen Linda, sound Ferdi, teknis slide Tony, warta dan DS saya, Iman Rasuli, Penatua Yohan dan PIC-nya Koindrawan. Next. Aturan ibadah KP semua jemaat diharapkan pakai masker, tidak boleh masker kain tidak diperbolehkan kecuali dirangkap dengan masker medis. Pelayan mimbar serta pemain musik diberikan opsi melepaskan masker sama berbicara di mimbar. Jika sudah selesai berbicara harus kembali menggunakan masker. Jemaat diperbolehkan saling menyalami dengan menjabat tangan. Tidak diperbolehkan ya, sorry. Diperbolehkan. Tidak boleh kan? Tidak boleh, tetapi dengan menggunakan namaste atau dengan kepalan tangan ya, dan tetap menjaga jarak. Pastikan sebelum berangkat sudah dalam keadaan sehat dan tanpa gejala. Ya, itu aja warta lisan hari ini. Teman-teman jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai.
Shalom teman-teman pemuda. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Saya senang kalau hari ini teman-teman masih bisa menjawab saya dengan sapaan balik. Selamat hari Minggu. Saya yakin teman-teman datang ke sini semua, tapi mungkin kita belum tahu nih kayak berapa orang sih sebenarnya hari ini datang, atau teman-teman belum tahu sebenarnya depan belakangnya siapa aja. Boleh tepok kanan kirinya udah siap ibadah belum gitu. Coba bilang. Satu lagi. Kita harus kasih energi positif untuk kanan kiri kita. Kalau yang cowok dibilang kamu ganteng hari ini, kalau cewek kamu cantik hari ini, bilang kamu cantik hari ini. Oke, baiklah teman-teman semua. Sekali lagi saya senang kalau misalnya kita bisa sama-sama bersekutu bersama-sama, berkumpul, memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Kita juga hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Meskipun ini kayak tiap minggu kita udah menjalani, tapi saya yakin ada yang berbeda. Ini kayaknya gain saya mesti turunin dikit deh, nguing banget. Tapi setiap minggu pasti ada feel yang berbeda, ada message yang berbeda, ada pujian yang kita ingin sampaikan kepada Tuhan kita. So, teman-teman semua saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita akan nyanyikan dan puji Tuhan kita. Bersyukurlah pada Tuhan. Sambil bertepuk tangan boleh? Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bait yang kedua. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur. Setia dan benar, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Buat yang ketiga, kita agungkan Tuhan Allah kita. Kita nyanyikan bersama-sama. Kita muliakan namanya. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kebaktian pemuda hari ini berlangsung atas pertolongan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi teman-teman sekalian. Tuhan beserta teman-teman. Dan besertamu juga. Terima kasih teman-teman, boleh silakan duduk. So, teman-teman, hari ini kita temanya adalah mortal sins yang akan dibawakan oleh Kak Yosep. Biasa Kak Ocep ya dipanggilnya Kak ya. Siap. Kita akan membahas tentang firman Tuhan yang pasti berbeda dari minggu lalu. Hari ini kita juga siap untuk datang ke hadirat Tuhan. Kalau tadi kita udah memulai ibadah kita siap untuk meninggikan nama Tuhan. Saya mengajak teman-teman untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita akan nyanyikan bersama-sama Allah yang setia. Mari kita angkat pujian ini. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambar
sekali lagi, Yesus kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Yesus kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar tanyakan refresh sekali lagi. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakanlah hidupku agar indah karena bersama-sama kau ku kagumi dalam hati. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Rekan pemuda, saat ini saya mengajak teman-teman untuk boleh mengambil sikap doa. Teman-teman, hari ini kalau kita datang ke hadirat Tuhan, saya yakin ini semua nggak terlepas dari anugerah Tuhan. Ini semua nggak terlepas dari campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya nggak pernah tahu mungkin teman-teman dalam seminggu ini ada pergumulan apa di kantor, di keluarga, di persahabatan, yang mungkin selama ini menghalangi teman-teman dari kasih Tuhan. Kalau hari ini teman-teman menyatakan bahwa siap untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, jangan sampai message yang hari ini disampaikan, firman yang hari ini disampaikan berlalu gitu aja. So teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk berdoa secara pribadi. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita sampaikan isi hati kita. Kita berbicara dengan Tuhan pada siang hari ini. Minta ampun pada Tuhan kalau misalnya ada salah-salah dan perbuatan yang mungkin teman-teman lakukan selama seminggu ini yang meneguhkan hati Tuhan. Dan juga kita meminta
pertolongan Tuhan untuk boleh kita siap menerima firman-Nya hari ini. Saya ajak untuk mengangkat pujian ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanmu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sama-sama kita angkat pujian ini, refnya sekali lagi, mengalir kuasa. Dan kita yakin kita akan tenang bersama Tuhan Allah kita. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir
bersamamu Bapa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu kami mempunyai Allah yang hebat. Kami mempunyai Allah yang luar biasa. Tapi seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Maafkan kami Tuhan. Kami sebagai manusia seringkali lalai bahwa kami punya cipta yang luar biasa. Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan yang selalu memberikan kami ketenangan. Dan melalui lagu yang baru saja kami nyanyikan, kami yakin Bapa, kami kembali diingatkan bahwa kami akan tenang bersama Tuhan. Kalau Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Yang mungkin baik sengaja dan tidak sengaja yang kami lakukan. Yang mendukakan hati Tuhan. Ya Bapak, kalau pada hari ini kami semua boleh datang ke hadirat Tuhan. Kiranya setiap puji-pujian, setiap penyembahan yang kami nyanyikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan semua talenta kami, semua suara indah kami boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biar kami boleh menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Layakan kami untuk datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, teman-teman. Berita anugerah hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Ada di layar? Ada, oke. Saya pikir ada, jadi bisa dibaca bareng-bareng. Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Silakan teman-teman untuk berdiri sebelum saya membacakannya. Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Teman-teman, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita bersalam-salaman satu dengan lain. Kita mengucapkan salam damai sambil menyanyikan lagu Salam Damai. Senyuman ke kanan kirinya. Dalam damai. Kalau pakai masker, pakai mata senyum juga boleh. Yang lain itu kehendak Tuhan. Kita akan puji sekali lagi. Bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu. Tunjukkan raja gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Sebagai respon dari berita anugerah, mari kita angkat pujian NKB 17, Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agung, Sang Putra
kedua. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lemur, meskipun orang yang keji dan tak kabur, namun kasihnya tetaplah teguh dan mulia. anugerah bagi manusia dijunjung. Oh kasih Allah agunglah, oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia. Kita katakan sekali lagi, oh kasih Allah agunglah, oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung. Teman-teman boleh kembali ke tempat duduknya. Untuk teman-teman yang baru hadir atau mungkin baru pertama kali datang di ibadah HKP, selamat datang di ibadah Komisi Pemuda GKI Perniagaan. Hari ini kita dengan tema Mortal Sins pada tanggal 24 Juli 2022 yang akan dibawakan oleh Kak Yosep. Dan kita sudah sampai untuk saat yang mendengarkan firman Tuhan. So saya mengajak teman-teman untuk boleh menyiapkan hati. Kita angkat pujian Bapa Kau Setia. Biar lagu ini boleh jadi satu lagu yang mengantar kita, mempersiapkan hati kita untuk menyadari bahwa kita mempunyai Tuhan yang setia, Tuhan yang sayang sama kita. Dan kita boleh siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama, Bapa Kau Setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Jiwaku Dalam hadiratmu. Kita katakan bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Kita angkat pujian ini. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwa.
jiwaku dalam hadirat-Mu. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Teman-teman semua, boleh saya ajak teman-teman untuk dalam sikap berdoa. Kita siap menyambut firman Tuhan. Boleh pejamkan matanya. Sekarang saya mengajak teman-teman untuk kita boleh menyanyikan lagu Raffini sekali lagi. Tapi tanpa Kantoria dan juga saya. Biarkan kita bersama-sama sebagai jemaat Tuhan. Kita angkat pujiannya bersama-sama. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Pada Pak Yosef dipersilakan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, inilah kami di dalam segala keberadaan kami, di dalam segala kerapuhan kami, di dalam segala harapan kami. Biar Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami melalui hamba-Mu ini, yang mengetuk pintu hati kami untuk boleh menyadari akan keberadaan Tuhan dan kerinduan kami mengenal Engkau dan hidup di dalamnya. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nih, kalau di depan boleh buka masker ya. Semoga aman, puji Tuhan ya. Teman-teman, tadi saya menikmati sekali kebaktian kita ya, sampai saya lupa kalau saya pembicaranya gitu. Ya, sampai diingetin, oh iya saya ya pembicaranya ya, padahal pengen jadi jemaat aja begitu.
Ya, hari ini kita mau membuka sama-sama Alkitab kita. Saya mau ajak kita membuka satu bagian dari Matius 5 ayat 13 sampai 14. Ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Simple, sudah umum. Saya bacain buat kita sama-sama. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Teman-teman, pernahkah kamu mendengar pembicara, pengkhotbah atau orang atau baca ya satu kalimat yang mengatakan kamu harus jadi terang? Pernah? Pernah ya? Setuju nggak dengan kalimat tadi? Siapa yang setuju? Boleh angkat tangan? Kamu harus jadi terang. Angkat tangan, silakan angkat tangan yang setuju dengan kalimat ini. Yang tidak setuju dengan kalimat ini ada? Ada satu di belakang. Cuman satu, yang nggak angkat tangan? Saya paling penasaran biasanya sama yang nggak angkat tangan gitu ya. Yang nggak angkat tangan setuju atau nggak setuju atau punya pendapat sendiri? Oke, saya tanya yang nggak setuju dulu deh karena cuma satu orang ya. Kenapa nggak setuju? Iya, cuma kamu yang angkat tangan. Karena apa? Betul sekali. Kalau ada orang yang mengatakan kepada kamu, kamu harus jadi terang, langsung tegur itu orang. Bilang, kamu sesat. Berani nggak? Berani nggak teman-teman? Hati-hati. Karena orang yang mengatakan begitu luar biasa sesat. Tidak alkitabiah. Ya. Kenapa? Karena Alkitab tidak pernah bilang begitu teman-teman. Alkitab tidak pernah mengatakan kamu harus jadi terang. Kalau kamu harus jadi terang artinya kamu mulai dari 0 berusaha supaya jadi 10 begitu. Semakin terang semakin bagus ya. Usaha yang kamu lakukan supaya makin terang, makin bagus. Tapi itu bullshit. Itu bohong. Karena kamu harusnya gak begitu. Karena Alkitab mengatakan apa? Kamu adalah terang. Kamu udah jadi terang. Ngapain berusaha lagi? Banyak anak-anak muda yang berusaha menjadi terang tanpa menyadari dirinya sudah terang. Akhirnya melakukan pekerjaan yang sia-sia dan melelahkan. Akhirnya kemudian bilang apa? Gue capek jadi orang Kristen. Gue gak bisa jadi terang. Capek, terlalu berat. Ya, gak sadar bahwa dirinya sudah terang. Bayangkan berapa banyak anak-anak muda Kristen yang kemudian kelelahan karena ada orang yang mengatakan demikian. Ya. Jadi saya mau mengingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa kamu sudah terang. Sekarang saya mau kasih contoh. Kalau kita sudah terang, lalu kenapa kemudian kita masih hidup dalam dosa? Lalu kenapa kita menjadi orang-orang yang masih rendah diri, nggak pede, masih banyak melakukan kesalahan, masih bergumul dalam banyak hal begitu ya. Kenapa? Pertama, jawabannya adalah karena kita manusia yang hidup dalam dunia. Yang kedua, teman-teman sekalian adalah bahwa karena kita lupa akan terang itu sendiri. Saya mau kasih contoh. Ini kelihatan nggak ada terang di sini? Kalau lampu ini matiin tetap terang nggak? Terang ya? Saya tadi mau minta tolong dimatiin lampunya, cuma belakang kan cahayanya terang banget ya. Coba boleh nggak? Coba percobaan. Nah, ini lebih terang dari muka saya nggak? Sial. Nggak. Lebih terang dari muka saya ya teman-teman ya. Ini kamu, ini saya dalam Kristus. Ya. Ini kita teman-teman, jangan pernah kamu lupa. Ini kita sudah terang. Tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa kemudian terangnya nggak kelihatan? Ya, karena apa? Karena ada lapisan-lapisan yang kemudian menutupi terang tadi. Contohnya begini, masih kelihatan terangnya? Sih ya, terang ini lapisan pertama ini saya sebut dengan TikTok.
Yang membuat kita mikirin gue mesti ngisi konten apa di TikTok gue. Supaya gue kelihatan keren, supaya gue dapat pengakuan, supaya gue banyak follower, banyak yang komen gitu ya. Ini lapisan pertama. Masih kelihatan terangnya ya? Saya lipat lagi, tambah satu lapisan lagi. Lapisan ini adalah saat saya dimarahin oleh orang tua saya dan kemudian saya sakit hati. Ya, masih kelihatan terangnya? Masih. Makin redup nggak? Makin kecil ya kelihatannya ya. Ini sakit hati saya teman-teman karena orang tua saya marahin saya. Ya. Lalu kemudian ada lapisan lain yang baru nongol ketika kemudian saya diputusin sama pacar saya. Kenapa? Karena dia punya pacar lain. Bete nggak tuh? Sakit hati kan? Ya. Ada lapisan lain lagi, pengkhianatan, kayak sinetron ya. Masih kelihatan terangnya? Masih ya, masih kelihatan ya. Lalu kemudian saya berpikir saya mesti jadi orang yang sukses, saya mesti jadi orang yang kaya. Oleh karena itu saya berusaha mencari uang sebanyak-banyaknya. Ada lapisan baru lagi teman-teman. Masih kelihatan terangnya? Masih ada? Ya. Menurut kamu bakal hilang gak nih terang? Kapan? Semakin banyak lapisan-lapisan yang menutupi itu kan? Ya. Saya merasa saya jelek, saya perlu make up yang tebal atau saya perlu dandan yang keren, ya. Tapi kok setelah dandan, setelah make up juga nggak puas dengan muka saya gitu. Ada lapisan lagi kekhawatiran, tutup lagi. Masih kelihatan nggak? Lama-lama habis. Jadi teman-teman, kenapa kita terangnya nggak kelihatan adalah karena kita fokus kepada lapisan-lapisan yang menutup terang itu sendiri. Fokus kita bukanlah kepada terang itu, bukanlah kepada Tuhan, tetapi kepada kehidupan kita, keseharian kita, peristiwa-peristiwa terjadi dalam kehidupan kita gitu ya, yang tidak menyenangkan. Atau yang saya mau tapi saya mungkin belum bisa dapat sekarang. Yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Fokus kita sekali lagi bukanlah pada bagaimana terang itu bisa tetap menyala. Fokus kita bukanlah bagaimana terang itu bisa terus kelihatan. Ya, sekarang yang menarik teman-teman, terang ini bisa nggak kelihatan kalau terang seperti itu? Terang ini kalau nggak ditutupin bisa nggak kelihatan? Saya bawa-bawa kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kemana-mana saya bawa-bawa nih, kelihatan ya? Bisa ditutupin nggak? Nggak bisa ya? Mungkin nggak kalau pernah nggak ketemu orang yang bercahaya? Nggak usah pakai make up gitu. Pernah ya? Kayak apa itu orang? Botak. Kayak apa itu orang? Biasanya orang yang bercahaya itu orang yang apa? Tadi ada lagu kita salah satunya tuh. Bahagia, sukacita gitu kan. Orang yang sukacita, orang yang bahagia bisa gak menutupi sukacitanya? Tadi MC namanya siapa? Billy. Misalnya Billy, saya ketemu Billy gitu ya. Billy kenal saya kebetulan karena dia entah kenapa manggilnya Kocep gitu. Ketemu saya, Kocep apa kabar? Baik Bill. Lagi ada masalah kok? Enggak, lagi happy-happy aja kok. Bener kok, mukanya kok begitu? Iya lagi happy banget Bill. Bisa gak begitu? Nggak bisa. Orang yang happy, orang yang bahagia, itu nggak bisa menutupi kebahagiaannya. Makanya firman Tuhan mengatakan, orang yang terang itu tuh nggak bisa ditutupi oleh apapun. Mau ditutupin gimana pun nggak bisa gitu, disembunyiin nggak bisa, karena kelihatan. Orang bete bisa nggak nyembunyiin betenya? Orang sedih bisa nggak nyembunyiin sedihnya? Bisa. Lagi bete, lagi sedih, diputusin. Kenapa lu? Baik, happy gue gitu ya, dalam hati anjir, sedih banget. Bisa. Tapi kalau orang lagi happy, lagi bahagia, nggak bisa, mukanya murung tuh nggak bisa. Matanya bercahaya, mukanya tegak, dagunya tegak, bahunya tegak gitu ya. Kelihatan. Jadi kalau kamu ketemu orang yang pembawaannya begitu, otomatis kamu pasti menoleh. Percaya nggak? Ini ada orang yang lagi bahagia, lewat sebelah kamu menoleh nggak? Walaupun kamu nggak kenal, walaupun mungkin orang itu jelek banget mukanya. Walaupun nggak ada ya anak Tuhan yang jelek gitu. Kamu akan noleh, kenapa? Karena satu energi yang membuat kamu tertarik. Ya, itu orang bahagia, itu orang yang sukacita. Kalau orang bete lagi lewat, orang yang lagi khawatir lewat gitu ya. Kamu berasa nggak?
mungkin nggak ya lewatnya malah lewat aja gitu. Tapi kalau orang yang begitu bahagia, kalau kamu kenal orang itu, kamu akan ngomong apa? Kenapa lo? Ya nggak? Lu kesambet apa lo gitu? Lucunya ya zaman sekarang, orang lagi happy ditanya begitu, lu kesambet apa lu gitu. Kalau orang lagi bete, lagi diem aja, sepertinya normal gitu. Padahal harusnya anak normal tuh happy gitu ya. Lalu orang ditanya begitu tinggal jawab apa? Ya karena saya dapat sesuatu, karena saya mengalami sesuatu yang menyenangkan misalnya. Ya. Pernah gak kamu ketemu dengan orang yang begitu bahagia, lalu kamu tanya, kenapa kamu begitu bahagia? Apa yang terjadi? Gak apa-apa, gue bahagia karena gue punya Tuhan Yesus. Pernah gak dengar yang seperti itu? Ya. Nah teman-teman, itu gambaran kita seharusnya sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kemanapun kita pergi, orang-orang kan menoleh kepada kita dan bertanya, siapa ini gitu? Kenapa dia begitu bahagia? Kenapa dia begitu happy? Jawaban yang paling sederhana adalah, karena gue punya Tuhan yang keren. Tuhan yang mau mati buat gue. Tuhan yang mengasihi gue. Tuhan yang gak pernah meninggalkan gue sendirian. Tadi kan kita nyanyi lagunya sama-sama ya, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang menemani kita. Apa gak kurang keren? Cari orang-orang yang bisa begitu, ada gak? Gak ada. Orang yang bisa nerima kamu 100%, mau kamu mukanya kayak apapun jeleknya, mau badan kamu kayak berantakan kayak apa, tetap diterima. Cuma Tuhan. Kadang-kadang teman-teman kita terlalu fokus kepada hal-hal yang membuat kita khawatir, sehingga kita gak fokus kepada Tuhannya. Kita fokus gimana supaya orang lain bisa bilang gue keren, gue cakep, gue cantik, supaya gue kelihatan baik. Ya. Supaya sosial media kelihatan rame, kelihatan sosial media gue keren dan segala macam, tapi kita lupa bukan itu esensi kehidupan kita. Bukan itu yang seharusnya membuat kita bahagia gitu ya. Zaman sekarang banyak sekali anak-anak muda yang bete, yang sedih, yang khawatir, yang mau depresi. Karena apa? Karena tidak dapat respon yang oke di sosial medianya. Padahal yang namanya netizen ya, kebanyakan kerjanya ngeritik kan, betul nggak? Nggak peduli tuh, mau kayak gimana. Kita yang terpengaruh. Dan alih-alih kita jadi terang, menyatakan terang begitu ya, kita yang mulai jadi redup. Makin lama makin redup, makin khawatir, makin banyak hal-hal yang kita pikirin di kepala kita yang menambah lapisan-lapisan tadi. Ya. Bukannya kita mikir bagaimana saya bisa mengampuni orang lain, yang kita pikir adalah bagaimana saya bisa membalas dendam. Nggak ada terangnya yang kelihatan teman-teman sekalian. Dan kehidupan zaman sekarang, teman-teman sekalian, ya, buat kaum milenial, teman-teman milenial bukan? Milenial itu bukan anak remaja ya teman-teman. Milenial itu adalah anak-anak usia 20-an sampai 30-an sekarang. Ya. Buat kaum milenial dikenal dengan ada satu konsep yang namanya moralistic therapeutic deism. Ya. Konsep ini mau mengatakan tentang 4 hal teman-teman sekalian. Yang pertama ini konsep yang ditulis oleh seorang teolog yang namanya Melinda Lindquist Denton. Dia nulis dalam bukunya Soul Searching, ini buat anak-anak muda gitu ya. Yang mencari keberadaan diri mereka dan menemukan satu konsep ini. Yang disebut dengan moralistic therapeutic deism. Yang pertama, konsep ini mengatakan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir, Tuhan itu melihat dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Oke nggak? Oke ya. Yang kedua, konsep ini mengatakan bahwa tujuan utama kehidupan adalah kita memiliki kebahagiaan dan feel good about it. Setuju? Ya. Yang ketiga, hubungan dengan Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat diperlukan, tetapi kadang-kadang terbatas kepada rutinitas dan juga kepada kondisi. Maksudnya apa? Kalau misalnya saya lagi butuh Tuhan, saya lagi bete, saya lagi sedih, saya lagi marah, saya butuh Tuhan, Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir di sini gitu. Saya ke gereja tiap minggu, saya baca Alkitab, saya doa dan segala macam, ngikutin semua rutinitas orang-orang Kristen pada umumnya, ya. Tapi Tuhan di situ aja ya. Nggak usah ke sini. Kita punya jarak Tuhan. Ya, jangan ngacak-ngacak hidup gue. Jangan obrak-abrik hidup gue. Nanti kalau gue perlu aja gue datang sama lo gitu. Kalau Tuhan bilang, kamu ke Papua. Ke ujung sana yang paling miskin, yang paling liar sana. Nanti dulu Tuhan. Saya punya kehidupan yang baik di sini.
Saya mau sukses Tuhan ya. Kalau kamu misalnya kuliah kedokteran atau jadi dokter, Tuhan bilang kamu ke ujung sana tuh, mereka butuh sekali dokter di sana. Kamu bilang saya lagi membangun karir ya Tuhan. Ya, kalau saya pergi ke sana 2 tahun, 3 tahun, wah saya terlambat nanti Tuhan. Balik modalnya lama nih Tuhan gitu ya. Kita nggak mau. Kenapa? Karena kita bilang saya mau menjadi orang kaya. Siapa yang mau kaya di sini? Siapa yang nggak mau kaya di sini? Makin parah ya. Siapa yang mau miskin di sini? Nggak ada ya. Ya. Jadi hubungan dengan Tuhan ada, ya, tapi terbatas gitu. So far kalau gue baik-baik aja ya fine-fine aja ya. Tuhan di sini, gue di sini. Kita jaga hubungan beginilah Tuhan. Gue doa kok, gue kebaktian kok, gue baca Alkitab kok gitu ya. Gue nggak neko-neko kok Tuhan. Gue nggak ngerampok bank, gue nggak nyakitin hati orang, gue nggak ngebully orang, gue nggak mukulin orang, gue nggak nabrak-nabrakin mobil atau motor gitu ya. Fine, hidup gue baik Tuhan. Ya, itu ciri yang berikutnya teman-teman. Dan lalu yang terakhir adalah orang-orang baik masuk ke surga saat mereka meninggal nanti. Nah, dari 4 deskripsi tentang MTD ini, setuju nggak teman-teman dengan 4 hal ini? Atau ada yang nggak setuju? Ada yang nggak setuju nggak poin 1-4 tadi? Atau setuju semua? Mulai mikir nih, ini si Kak Ocap kalau nanya begini agak susah jawabnya ya. Dibilang setuju nanti ditipu, diperangkap lagi. Teman-teman ya, MTD ini dikenal, kamu setuju nggak dengan pola hidup seperti itu? Saya membangun hidup saya, berkarir, punya karir yang bagus. Nanti kemudian siapa yang nggak mau punya karir yang bagus? Siapa yang nggak mau sukses? Semua mau ya. Pengen punya keluarga? Pengen punya anak? Ya, harta yang cukup, kalau mau apapun bisa gitu. Mau ya? Semua ya? Kenapa? Karena arah hidup kita basically ngarahnya ke sana. Jadi orang baik-baik aja, jangan cari masalah, aman. Ya, ini konsep utamanya MTD, begitu. Nah, MTD teman-teman dikenal sebagai fake Christians. Orang Kristen yang palsu. Kenapa? Karena fokus hidup mereka adalah diri mereka sendiri, bukan Tuhan. Begitu fokus hidup kita adalah diri kita sendiri, kita lagi terus membangun layer-layer, lapisan-lapisan yang menghambat terang Tuhan itu terlihat. Atau terang kita yang ada dalam Tuhan itu terlihat. Kenapa? Karena fokusnya kita, bukan Tuhan. Bukan terang itu yang jadi fokus. Kita bilang itu kan bukan dosa. Ya, tapi kalau kita memahami dosa sebagai relationship dengan Tuhan, dan kalau kita pahami bahwa dosa itu membuat kita semakin renggang dengan Tuhan, mau sebaik apapun, seaman apapun kita gitu ya, seenggak bandel kita apapun, kalau kita nggak punya jarak yang dekat dengan Tuhan, ya itu namanya dosa. Saat kamu merasa hidup kamu baik-baik aja, tapi kamu nggak dekat dengan Tuhan, kamu lagi berdosa teman-teman. Sadis nggak jadi orang Kristen? Gue nggak ngapa-ngapain dibilang dosa. Ya memang dasarnya kita berdosa. Ya, dosa itu dampaknya membuat hubungan kita dengan Tuhan makin jauh. Orang dewasa, orang Kristen dewasa tidak mau berbuat dosa bukan karena takut dimarahin, takut masuk neraka gitu ya. Itu anak sekolah minggu tuh begitu tuh. Orang dewasa Kristen gak mau berbuat dosa karena gak pengen jauh dari Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan itu sesuatu yang wow, yang luar biasa. Yang bikin terangnya makin oke. Ya. Kalau kita baca di ayat ke-16 tadi teman-teman sekalian bilangnya apa? Demikianlah hendakmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik teman-teman bicara soal aksi, aktif, bukan diem. Ini kalau ada orang berantem, gue diem aja, gue kan orang baik, aman. Itu terang bukan? Terang? Enggak. Kalau kamu terang, mestinya gimana? Melakukan perbuatan baik di situ. Perbuatan baiknya apa? Ya kamu lerai mereka. Berani enggak? Enggak, kamu enggak jadi terang. Simpel enggak teman-teman sebenarnya? Ya. Nah,
Hal ini teman-teman ternyata kemudian membuat kita jadi orang-orang yang susah menyatakan terang Kristus. Karena kepentingan kita, kekhawatiran kita, dan segala macam yang lain. Ya. Hari ini saya dikasih satu ayat dari Matius 12 ayat 31 sampai 32 yang bicara tentang bagaimana hidup kita ini tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Ayat ini mau bicara tentang ada hal-hal yang kemudian mendukakan Tuhan. Ya, kalau kita tidak mau mengikuti Roh Kudus, maka dosa kita tidak akan diampuni gitu ceritanya. Yang sebenarnya kalau orang bilang kok ada ya dosa yang tidak diampuni ya gitu ya. Sebenarnya penjelasannya sederhana. Ya, kalau kita mendustai Roh Kudus, gimana kamu bisa diampuni? Karena yang bikin kita mau minta ampun Roh Kudus gitu ya enggak? Ya. Kalau kamu salah, yang ngingetin kamu salah tuh Roh Kudus. Bukan kepintaran kamu gitu. Yang ngedorong kamu untuk minta ampun sama Tuhan, hey, itu Roh Kudus. Tapi kalau kamu mendustai Roh Kudus, kamu tidak mau mengakui itu, Alkitab mengatakan apa? Orang yang minta ampun akan diampuni dosanya ya. Tapi kalau nggak minta ampun, diampuni nggak? Ya enggak. Ya, kita nggak sadar bahwa kita sedang menjauhi terang itu, kita menjauhi diri kita yang sesungguhnya yang diciptakan oleh Tuhan gitu ya. Supaya kita bisa ngejar apa yang kita mau. Dan bukan apa yang Tuhan mau. Makanya itu disebut dengan mortal sins. Dosa yang terus menerus ada dalam kehidupan manusia. Ya. Nah kalau kita bicara soal batu sandungan, ini menarik teman-teman. Kalau kita bicara batu sandungan, percaya nggak bahwa kamu jadi orang yang paling baik sedunia pun bisa jadi batu sandungan buat orang lain. Kamu sukses, kamu baik, ya, kamu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bisa nggak jadi batu sandungan buat orang lain? Selalu ada orang yang gak suka sama kita kan. Kita mau busuk, kita mau baik, kita mau gimana, kita mau diem aja. Pasti ada yang gak suka sama kita. Ya. Jadi saya suka tuh ngebongkar satu definisi, saya buat lebar, selebar mungkin. Batu sandungan apa sih maksudnya? Jangan-jangan kita semua memang bisa jadi batu sandungan apapun yang kita lakukan gitu. Ya, lalu saya kerucutin lagi jadi hal kecil nih, Alkitab sebenarnya mau ngomong apa gitu. Nah yang mau Alkitab katakan adalah batu sandungan ini kalau kita kemudian membuat orang-orang lain tidak bisa melihat Kristus. Tidak bisa melihat terang yang ada dalam diri kita. Maka yang kita tampilkan ya adalah bukan terang itu. Kalau yang ditangkap sama dia bukan terangnya, itu urusan dia. Bukan masalah kita. Ya, toh kita menjadi diri kita sendiri, kita nggak berusaha apapun. Ya, saya apa adanya dalam Kristus gitu istilahnya. Otentik, nggak nutup-nutupin, nggak pakai topeng, masker, gitu ya. Nah itu konsep kehidupan kita sebagai anak-anak muda Kristen teman-teman. Kalau kita bicara mortal sins, maka dosa itu nggak pernah hilang, kecuali kita minta ampun sama Tuhan. Tapi toh kita lakuin juga. Ya. Dan yang paling sering teman-teman yang bikin kita jadi batu sandungan dalam kehidupan, yang membuat kita sering kali kemudian ditutupi oleh lapisan-lapisan tadi, tahu nggak apa? Apakah salah kita? Apakah ego kita? Apakah dosa kita? Tahu nggak jawabannya apa? Sadly, critically, adalah kultur. Biasanya kan orang bilangnya dosa dan ego ya. Enggak, kultur. Coba lihat kultur kamu di mana kamu berada sekarang. Kultur tuh macam-macam, ada banyak. Kultur keluarga. Misalnya, begitu ada yang bilang di keluarga kamu nggak boleh pacaran atau menikah sama yang beda etnis. Ini batu sandungan bukan? Iya, kenapa iya? Karena tidak alkitabiah. Nggak pernah ada yang bilang begitu di Alkitab ya. Nggak boleh menikah sama yang etnisnya berbeda. Masalah nggak di budaya kita? Masalah di kultur kita. Mau kamu etnisnya Chinese, mau kamu etnisnya Batak, mau kamu di Indonesia banyak sekali yang masih sangat membatasi ya pacaran dan pernikahan. Apalagi kultur yang lain. Kultur yang mengatakan kamu harus menikah, kamu harus punya anak. Itu kultur bukan? Kultur. Salah benar, batu sandungan enggak? Bisa jadi batu sandungan. Kenapa? Karena Alkitab tidak mengatakan kamu semua harus menikah, kamu harus punya anak. Saya teman-teman menikah umur 40, lupa ya. 40
42, 43 ya, 42. Saya menikah umur 42, sebelumnya saya nggak mau nikah sebenarnya. Artinya nggak mau punya anak juga gitu ya. Pengen ya sendiri aja, hidupnya buat Tuhan gitu. Ya. Semua orang yang saya kenal di gereja sempat pasti pernah nanya, kamu pacarnya mana? Kamu kapan mau nikah? Udahlah, nggak usah terlalu pemilih lah gitu ya. Kriterianya dibuka lebih banyak lah gitu. Ya, atau jalan-jalanlah, gaullah sedikit. Banyak kok perempuan-perempuan cantik yang baik di gereja ini gitu ya. Belum di gereja lain gitu. Emang masalahnya di mana gitu? Apakah kalau saya nggak punya pasangan, apakah kalau saya nggak menikah, saya bermasalah? Saya nggak sukses? Kalau memang saya memilih untuk tidak berpasangan dan tidak menikah, itu kan pilihan saya ya. Bukan karena saya punya masalah kan? Betul ya? Pada akhirnya kemudian saya menikah. Bukan karena desakan dan dorongan kultur dari masyarakat atau orang tua misalnya. Ya, orang tua saya punya 2 anak, koko saya dan saya. Dia tidak punya anak. Dia bilang anak gue dogi-dogi gue gitu ya. Lalu kemudian tinggal saya nih, menerus keturunan. Tapi papa mama saya tahu, saya nggak mau menikah juga waktu itu. Jadi dia mesti siap bahwa impiannya untuk punya cucu nggak ada gitu, nggak dapat. Buat dia ya udah dia terima. Orang tua saya terima. Nggak pernah papa saya bilang kamu ayo dong nikah, ayo dong, gitu. Nggak pernah. Ya, walaupun dia sedih tapi dia terima. Jadi keputusan saya teman-teman. Bahwa saya mau menikah atau saya melajang itu urusan saya dengan Tuhan saya. Fokusnya apa? Bagaimana saya bisa terus menyatakan terang itu. Kalau saya punya keluarga, saya bisa lebih lagi gitu ya. Terangnya makin kelihatan, nggak makin ditutupin lapisan, oke, fine. Tapi kalau saya misalnya menikah, tapi kemudian jadi banyak lapisan, nggak bisa fokus, ya udah jangan. Gitu. Akhirnya saya menikah. Kemudian setelah menikah, pertanyaannya apa? Gimana pernikahan lu, baik nggak gitu? Gitu nggak? Enggak. Pertanyaannya apa? Kapan punya anak? Lalu kalau saya nggak punya anak, masalah nggak? Ditanyain terus. Ya udah usaha lagi dong. Mungkin kurang begini, kurang begitu gitu ya. Seakan-akan kalau saya nggak punya anak, jadi saya nggak sukses, saya punya masalah. Kultur bukan teman-teman. Kultur. Kalau kamu hidup di dalam Tuhan ya, menyatakan terang Tuhan, fokus kamu bukan bagaimana gue harus punya anak atau enggak gitu, bukan. Tapi apa yang Tuhan mau? Apakah Tuhan mau saya punya anak? Supaya terang itu bisa terus nampak. Atau tidak? Ya. Bukan, kalau gue gak punya anak gue dianggap gagal, gue dianggap gak sukses. Kultur. Kultur apa lagi yang kita hidupi sekarang teman-teman? Kultur sosial media, kultur TikTok, kultur Instagram. Yang mengatakan gue harus kelihatan keren, gue harus bersaing dengan orang-orang untuk bisa mendapatkan pengakuan. Ya, kita yang baik-baik aja karena sosial media bisa jadi nggak baik, merasa nggak baik. Itu kultur. Dan di situ kita bisa jadi batu sandungan. Kenapa? Karena kita bukan berbuat baik, menyatakan terang Tuhan, menyatakan diri kita, tapi kita berusaha menampilkan sebagian daripada apa yang mungkin bahkan bukan kita. Sosial media, ya kita bilang alternate self atau alternate world gitu. Kamu bisa punya alternate self kamu di situ di sosial media. Ini bukan kamu, tapi kamu menampilkan kira-kira ini gue di sono. Supaya orang lain tahu kamunya yang begitu. Pernah gak kamu di Instagram atau di TikTok nampilin sesuatu yang bikin malu kamu? Kamu lagi sakit gigi, giginya bolong, di foto masukin Instagram gitu. Ada gak? Kagak ada. Semua yang baik-baik aja gitu. Bahkan kadang-kadang juga dibuat baik. Itukah perbuatan baik? Itukah terang Kristus? Gitu ya. Dan masih banyak kultur yang lain. Kultur korupsi, kultur nyontek, kultur sukses berdasarkan kekayaan, materi begitu ya. Itu kultur. Saya nggak bilang kultur itu salah. Saya bilang kita tidak lagi menjadi terang kalau kita terjebak dalam kultur yang ada. Kultur itu baik. Perlu, ada di mana-mana. Dimanapun kamu pergi pasti ada kulturnya, kecuali kamu di gua sendirian.
Tapi jangan sampai kemudian kita redup cahayanya, ditutupin lapisan-lapisan karena kita ngikutin semua kultur yang ada. Ngikutin apa kata orang. Yang mesti kita ikutin hanya Kristus. Karena kita Kristen pengikut Kristus. Kalau itu harus berhadapan dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan masyarakat sosial, hadapi. Kalau kamu tahu, kamu yakin itu Kristus yang menyatakan kepada kamu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya mau bilang kepada kita semua, ya, fokuslah kepada terang itu. Bukan kepada dosa yang senantiasa menggerogoti kita hari lepas hari. Karena nggak akan pernah habis. Kalau kamu disakiti, kamu mungkin akan berpikir dan memikirkan tentang sakit itu. Dan terus menerus akan mikirin soal sakit itu ketimbang mikirin bagaimana saya mengampuni orang itu. Kamu mungkin akan berpikir soal bagaimana saya bisa menerima keadilan dan tidak menjadi korban. Ketimbang bagaimana saya mengampuni dan menyatakan kasih dan melakukan perbuatan baik. Itu kehidupan kita, teman-teman. Jadi menjadi pengikut Kristus susah nggak? Saya mau bilang begini, saat kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin bahagia. Bahagia yang beneran bahagia. Bukan karena kamu dapat mobil, senang sesaat. Bukan karena kamu jadian, lalu kamu senang sebentar gitu ya. Setelah itu pusing, kenapa? Ternyata pasangan gue rese ya. Gitu. Waktu belum jadian gak kelihatan gitu ya. Bukan. Tapi saat kita menyadari hidup kita dalam Kristus adalah terang itu sendiri, maka kita bahagia dan kita udah cukup. Gak perlu baju terkenal, mahal, gak perlu segala macam makanan-makanan yang keren. Karena gue udah bahagia. Gue udah punya segalanya karena Kristus. Gak perlu lagi ngerasa kecil hati, gak percaya diri ya, karena tampilan kita, karena pergaulan kita. Apa yang kita pikirkan saat kita bahagia adalah bagaimana saya jadi berkat buat orang lain. Satu itu doang. Dan bayangkan betapa luar biasa sinar kamu menerangi dunia kalau kamu seperti itu. Maka marilah kita berfokus bukan kepada dosa, teman-teman. Marilah kita berfokus kepada karunia Kristus. Kasih pengampunan yang Dia berikan. Kristus yang menerima kita apa adanya. Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita apa adanya. Meninggalkan kita sekalipun kita orang yang rapuh, kita orang yang penuh dosa, kita orang yang sangat terbatas. Dan kalau kita mengikut Kristus, kalau kita berjalan dalam terang tadi, maka saya yakin kita tidak akan jadi batu sandungan buat orang-orang lain. Karena mereka akan tertarik melihat kita. Gak perlu make up, gak perlu nampilin yang aneh-aneh. Cukup tampilkan Kristus dalam diri kamu. Orang akan tertarik dan bertanya-tanya, siapa orang ini? Kenapa dia begitu bahagia? Dan mereka akan melihat ada Kristus dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, seringkali kami terbentur dalam kultur dan merasa harus larut di dalamnya. Namun saat kami larut di dalamnya, kami kemudian kehilangan terang yang ada dalam diri kami. Yaitu Kristus yang hadir di dalam segala keterbatasan kami, hadir dalam segala kerapuhan kami. Yang selalu bersuara supaya kami menjadi apa adanya diri kami. Supaya kami berjalan dalam kehidupan yang penuh dengan resiko ini untuk ikut Tuhan sama seperti murid-muridmu dulu. Ajari kami untuk tidak menjadi generasi moralistic therapeutic deism yang berfokus kepada diri sendiri. Ajari kami untuk tidak menjadi fake Christians. Tapi jadikanlah kami anak-anakmu yang dengan keyakinan, dengan kebahagiaan. Menyatakan kasih, damai, sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk menemukan itu dalam Tuhan. Di balik semua problema kehidupan, di balik semua hal-hal dalam kehidupan yang bikin pusing, yang bikin sulit, yang penuh dengan pergumulan dan sakit hati. Ajari kami menemukan terang-Mu. Ajari kami menemukan kasih-Mu di situ. Dan biarlah kehidupan kami diisi oleh perbuatan baik. Dan biarlah mereka memuliakan Bapa di surga. Terima kasih untuk siapa kami dan apa yang Kau berikan bagi kami. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saya undang kita untuk bangkit berdiri sebagai respon dari pemberitaan firman Tuhan dan mengingat janji baptis kita. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kita akan naikkan doa syafaat. Pokok doanya, kita akan berdoa untuk COVID di Indonesia yang masih merebak ya, dan ada varian baru juga. Kita juga mau berdoa buat ekspor batu bara dari Indonesia, di mana pasokan batu bara dari buat negara-negara Eropa dari Rusia itu lagi diberhentiin, jadi kemungkinan akan beralih ke Indonesia. Kita juga mau berdoa buat teman-teman yang berulang tahun di minggu ini dan minggu depan, buat Alpiko, Yuliana Warseno, Halim, Putra, dan Suryana Basri. Sebelum kita naikkan pokok doa ini, saya berikan waktu 2, 3, sampai 5 menit. Teman-teman buat sharing, kanan kiri lagi gumulin apa, sharing cerita aja, lagi sibuk apa, dan apa yang mau didoain akhir-akhir ini gitu. Teman-teman, saya persilahkan 5 menit untuk sharing dan bercerita. Apa? Thank you, Dodi. Kenapa kamu? Ya, kamu duluan di atas. Aku mau cerita di sini biar orang-orang pada nggak
Cek cek. Teman-teman. Halo. Sharingnya mungkin bisa dilanjutin nanti. Kalau udah dapat. Halo. Ya, kalau udah selesai sharingnya dilanjutin nanti. Udah dapat pokok doanya. Kita bersatu di dalam doa yuk. Bapa kami yang di dalam surga ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan, setiap doa yang boleh kami naikkan. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya firman yang kami dengar boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hati dan kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pendeta Yosef. Terima kasih untuk setiap firman yang boleh disampaikan. Kiranya Tuhan yang berkati dan Tuhan yang terus pimpin kehidupan Pak Yosef agar terus menjadi terang dan garam dimanapun ia Kau tempatkan ya Tuhan. Teman-teman, mari kita naikkan pokok doa kita. Yang pertama, di mana COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat dan kenaikan ini juga akibat varian baru di mana DKI menjadi penyumbang terbesar untuk kasus ini. Kita mau berdoa untuk penanganan kasus COVID di Indonesia ini bisa terus dilakukan oleh pemerintah. Kita mau berdoa buat DKI, Jawa Barat dan Banten yang mengalami kenaikan kasus yang sangat tinggi agar penanganan terhadap tiap pasien maupun menanggulangi agar kita dapat menanggulangi kasusnya agar tidak semakin menaik lagi. Kita juga mau berdoa buat tiap tenaga kesehatan diberikan kekuatan dan perlindungan dalam menjalankan pengabdiannya. Dan yang terakhir kita juga berdoa agar kita semua sebagai masyarakat tetap waspada dan tidak kendor dalam menjalankan protokol kesehatan, termasuk bagi para karyawan yang harus bekerja ataupun peserta didik yang akan mulai menerapkan pembelajaran tatap muka. Teman-teman, mari kita angkat suara untuk pokok doa ini. Kita juga mau berdoa untuk dampak dari COVID-19 ini di mana rata-rata masyarakat kita kehilangan pekerjaan pada saat COVID-19 adalah anak-anak usia produktif, yaitu pada usia 15-44 tahun. Kita mau berdoa untuk hal ini. Kita berdoa agar generasi muda produktif yang kehilangan pekerjaan tersebut bisa diberikan keuletan untuk berjuang dan dianugerahkan kreativitas untuk mencari atau mungkin menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain terlebih lagi. Kita berdoa juga buat pemerintah dapat menyediakan jalan supaya mereka dapat kembali produktif. Kita juga doakan untuk mereka menyiapkan bekal-bekal yang dibutuhkan untuk bekerja ke depannya. Kita juga berdoa untuk generasi yang masih bersekolah agar dapat membekali diri mereka dengan kemampuan non-akademis, bahkan seperti karakter atau soft skill untuk menyongsong masa depan mereka. Teman-teman, mari kita angkat pokok doa ini.
ketiga, kita juga mau berdoa untuk peluang bagi Indonesia, di mana kita bisa meningkatkan devisa kita karena negara-negara Eropa, Rusia mulai menghentikan pasokannya ke negara-negara Eropa, pasokan energi khususnya batu bara. Kita mau berdoa untuk bersyukur atas peluang yang bisa ditangkap Indonesia nantinya. Kita juga mau berdoa agar Indonesia bersikap dengan cermat dan tepat akan hal ini, agar para pengusaha batu bara dapat bersinergi dengan pemerintah dalam upaya ekspor ini sehingga menghasilkan devisa yang signifikan bagi Indonesia. Kita juga mau berdoa agar Eropa tetap bijak dalam menggunakan batu bara sehingga tidak semakin menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Kita juga mau berdoa agar pendapatan negara yang meningkat nantinya dapat dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat. Teman-teman, mari kita angkat pokok doa ini. Yang terakhir ya teman-teman, kita mau berdoa untuk pergumulan teman di kanan dan kiri kita yang tadi sudah kita sharingkan. Teman-teman saya persilakan untuk menaikkan pokok doa ini. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini dan yang akan di minggu depan. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan-Mu kepada teman-teman kami ini. Terima kasih Tuhan, tambahkan 1 tahun lagi kepada mereka. Kiranya Tuhan yang terus memimpin dan menyertai hidup mereka hari lepas hari ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap doa yang boleh kami naikkan ini. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik, rekan-rekan pemuda, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ayat persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan bisa di transfer melalui scan QR code. Ada di TV juga harusnya. Tapi TV yang belakang ada lagi nggak? Atau kalau nggak bisa maju aja ke depan nggak apa-apa lah ya. Kayak foto presentasi kuliah aja udah. Oke, sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun, dalam susah pun senang,
Bagi teman-teman yang sudah selesai memberikan persembahan, boleh saya undang untuk berdiri. Yesus tolonglah sempurnakan syukurku, Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita bersatu dulu. Ya Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap berkat kemurahan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap berkat yang boleh kami alami. Setiap sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Baik melalui lingkungan kami, pekerjaan kami, keluarga kami. Kami ucap syukur Tuhan untuk apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kalau hari ini kami memberikan persembahan, berkatilah persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh menjadi alat untuk memperluas kerajaan Tuhan di gerejamu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Rekan-rekan pemuda boleh kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Oke, temanya hari ini mortal sins. Ada satu hal yang tadi yang selalu ditekankan sama Kak Ocep ya. Bahwa kita harus jadi terang. Tapi memang seringkali jadi terang itu, bukan jadi terang, kita adalah terang. So sorry. Berarti teman-teman fokus ya. Kita adalah terang. Tapi seringkali mempertahankan yang susah, itu yang tadi saya mau bilang. Mempertahankannya memang susah. Kadang kita jadi pelaku sosial media bukan kita yang mau kelihatan, tapi kita yang pengen komentar. Ada teman kita tiba-tiba punya HP baru. HP baru tuh. Ada teman kita putus sama pacarnya, punya pacar baru, baru sebulan tuh. Sudah biasa ya. Ada teman kita yang pacaran sama teman kita, dia selingkuh, kasih tahu nggak ya? Sama-sama teman nggak enak. Seringkali kita sendiri, ya akhirnya bikin layer buat terang kita. Termasuk kalau kita jadi netizen di sosial media ya. Citayam Fashion Week. Pengen kayak dari mana sih ini anak-anak? Tapi kan ya itulah namanya ya. Susahnya jadi manusia ya. Tapi saya juga belajar untuk terus mempertahankan terang itu. Supaya kita tetap bisa menjadi terang untuk sesama kita. Menyebarkan kasih Tuhan. Ada satu hal yang ini jadinya kayak sesi curcol sih. Ngomong-ngomong tadi masalah pasangan, masalah culture, saya juga merasakan. Saya mau nanya dulu deh sama teman-teman biar siapa tahu saya punya temen ya. Ada yang masih jomblo di sini? Angkat tangan. Yang masih jomblo tapi tetap bersyukur, angkat tangan. Yang merasa jomblo, it's my choice, I'm single and it's okay, angkat tangan. Yang jomblo tapi kayaknya tahun ini gue udah mesti punya pacar ya, angkat tangan. Oke, yang kedua. Siapa yang udah punya pacar angkat tangan? Ya ngaku aja dong. Masa punya pacar gak mau ngaku? Siapa yang punya pacar tapi punya isu? Angkat tangan. Apapun itu, beda culture, beda prinsip, lo yakin sama dia gak yakin sama lo atau apa gitu. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya, siapa yang pernah pacaran beda agama? Yang kalau dengerin Ziva lagi nyanyi Peri Cintaku, nyanyi paling kenceng kan? And ya saya mau bilang kalau ya saya sekarang juga lagi di fase itu, saya punya isu. Mungkin saya pernah ajak pacar saya untuk datang ke gereja ini, teman-teman juga beberapa udah ada yang lihat. Jadinya curcol ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi ternyata itu isu yang luar biasa. Saya baru sadari bahwa yes benar. Kadang culture itu jadi apa? Jadi penghalang sinar kita ya.
Tapi yang lebih susah lagi gimana caranya untuk tetap bersinar itu loh. Gimana caranya supaya tidak mengkristenisasi tapi tetap menunjukkan bahwa iya kita tetap anak Tuhan. Kita tetap mempunyai kasih. Gimana caranya supaya kita bisa membawa jiwa tapi kita gak memaksa, itu challenge. Yang mungkin gak harus urusan masalah kekasih ya. Tapi pertemanan pun juga mungkin kayak gitu, itu juga challenge. Bagaimana untuk kita tetap spread the light, kita tetap menyebarkan sinar itu ke sesama kita. Ya, but apapun pergumulan teman-teman, intinya sehebat apapun kita, sekeren apapun kita di sosial media, di kalangan teman-teman yang melihat kita gitu ya. Tapi kita tetap sih, and I agree dengan Kak Ocep, bahwa kalau kita gak punya kasih, kita gak nyatain Tuhan, ya sama aja gitu. Kita gak mempertahankan sinar kita. So kita dapat great message hari ini teman-teman. Bahwa kita sebagai orang Kristen kita harus mempertahankan sinar kita. Jangan sampai lebih banyak layer lagi yang nutupin. Dan kita harus yakin kalau kita mempunyai kasih Kristus yang akan membimbing kita. Sebagai lagu tekad saya mengajak teman-teman untuk boleh menyanyikan sebuah lagu. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Apapun yang kita lakukan, mau sehebat apapun, tapi kalau kita nggak punya kasih ya kita sama aja lah gitu ya. Nggak ada gunanya lah. Kita nyanyikan lagu ini. Sekalipun diriku. Dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemericik. Bait kedua. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, bahkan diriku punya iman sempurna untuk tindakan gunung. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Teman-teman saya undang untuk berdiri. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku di bakatku sudi. Tiada berguna lagi diriku, tiada berguna di. Sekali lagi, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Pada Kak Ocep dipersilakan. Teman-teman, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita menjadi saksi Kristus sebagai terang yang hadir di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Dan marilah kita pulang dengan berkat daripadanya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk teman-teman, silakan mengambil waktu teduh.
Apakah ada warta lisan? Saat teduh selesai. Warta lisan dan pengumuman hari ini. Minggu depan tanggal 31 Juli kita ada MFWF. Temanya The Fallen Couple, pembicaranya Ko Evans. Jangan lupa datang ya teman-teman. Hari Sabtu tanggal 30 Juli kita ada training liturgos. Ini gabungan dari KP dan KR. Pembicaranya Ko Dedi sama Pak Rikser Wijaya. Satu lagi, di bulan Agustus kita nggak ada KP dan KP-nya digabung sama KU. Itu aja. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Thank you teman-teman semua. Hari ini saya Billy Stefanus, ada singer saya Aileen, ada Lily, ada Yes, ada Adi, dan ada Jojo. Mungkin yang teman-teman baru tahu Jojo sama Lily ya. Dan Lily hari ini kayaknya terakhir pelayanan di sini ya, karena Rabu udah balik ya Lily ya. Oke, Lily balik kemana? Malang, melanjutkan pendidikannya ke Malang. Dari STT, STT Saat. Oke, tapi Jojo masih lanjut. Jadi abis ini yang mau Jojo main drum lagi, abis ini masih bisa ya. Kontak Jojo sekarang. Oke, ibadah selesai teman-teman. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday teman-teman. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku yang mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, tindakan pun kusudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Masih berasa di Indosiar sih gua.
Tapi itu lagunya pada tahu ya? Jadi bisa pasukannya di luar, pasukannya. Nanti di atas. Pemusik. Pemusik. Kenapa? Ibadah kebangsaan. Yang ini, pemainin bapak ini. Nanti kamu jadi pemusik. Oh iya jam 3. Jam 3 nanti. Ini aku kan ordin bentar sama. Kamu yang jemput? Oh bukan, maksudnya ya sekarang kayaknya Barang mereka ya kamu di sini. nggak tahu kalau di masa aku main lagi di mana soalnya jadi Oh, latihan lagi. Untuk pelayanannya. ya Main dengan sangat baik. Iyalah. tak prioritasin loh yang punya kayak kan Cici